kita semua hati dengan Tuhan. Kita dengan sungguh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu bersama kita. Dia ada untuk kita. Dia sangat mengasihi kita, sangat sayang dengan saudara yang sayang. Dia tidak pernah melihat latar belakangmu. Dia tidak pernah melihat kesalahanmu. Tapi dia sayang dan mengasihi saudara. Kalau ada orang mungkin tidak mengasihimu, ada satu pribadi, Tuhan Yesus, yang sangat mengasihimu. Kita nyanyikan lagu ini. Dari awal lagu ini kita nyanyikan, terima kasih Tuhan. Kita ulang refnya dulu, baru kita nyanyikan untuk Tuhan dari awal. Hatiku percaya, katakan sepenuh hati. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, memegang janjimu, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan dengan imanmu, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku sambil menyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan Yesus. Katakan hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kita percaya pada penyertaan Tuhan. Katakan hatiku percaya,
Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya dengan sepenuh hati kami, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Kunjungi kami, Tuhan, lawan kami, hati kami yang sering gundah gulana, yang sering gelisah. Tuhan, kuatkan roh kami, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kadang kami sering takut, kami sering menderita dengan perasaan kami, kami sering terhukum dengan perasaan kami. Tuhan, kuatkan roh kami malam hari ini. Dan kami buka hati untuk kebenaran firman. Urapi lidah bibir hamba-Mu, ambil alih semuanya Tuhan. Kumohon Roh Kudus memberkati satu persatu umat-Mu di tempat ini. Makasih buat hadirat-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati di firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa hari-hari yang sulit yang sering kita hadapi dan kita yang akan kita hadapi, hari-hari ini kita perlu namanya janji firman Tuhan. Jika seseorang memegang firman Tuhan, maka orang itu dipastikan akan kuat di tengah resesi. Jika orang itu berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan kuatkan di masa yang susah. Jika orang itu tidak berjalan dengan Tuhan, maka orang itu pasti lambat atau cepat dia akan rata dengan tanah. Mungkin orang banyak berkata, saya kuat karena saya punya tabungan, saya punya uang banyak, saya punya kebun luas dan sebagainya. Itu tidak menjadi jaminan. Jaminan kita hanya satu, ketika saudara dan saya mau percaya, mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Ketika seseorang tinggal dalam firman Tuhan, dia akan semakin dibaharui setiap hari, dikuatkan setiap hari. Seperti handphone, dicas terus, dan dicas terus. Jika seseorang tidak mau tinggal dalam firman dan tidak melakukan firman, lambat atau cepat dia akan mundur dan akhirnya mati. Dan saya percaya pagi pada sore hari ini, kebaktian keempat ini, kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Katakan di samping kanan kirimu, kamu pasti diberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Dikatakan begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ketika Daud mengalami masalah yang cukup berat. Daud mengalami tekanan hidup yang paling sangat berat dalam hidup dia. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Dia dikejar-kejar bukan hanya mertuanya, tapi seluruh pasukan Israel mengejar dia untuk membunuh dia. Bayangkan orang yang bisa kita percayai, orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, tiba-tiba mungkin membunuh dia, dikejar-kejar. Sehingga dalam pengejarannya itu Daud lari kepada seorang raja. Nanti kita akan baca kisahnya. Dan dia pura-pura gila Bapak Ibu. Ketika pura-pura gila, itu terbitlah satu harapan di dalam hatinya. Dia betul-betul mencari firman, betul-betul berjalan dengan firman. Kesulitan itu tidak main-main sampai dia pura-pura gila.
Kalau orang sudah pura-pura gila, berarti dia punya masalah yang cukup serius. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran firman yang saya kasih satu judul. Kepastian di tengah ketidakpastian. Kepastian di tengah ketidakpastian. Siapa yang bisa membuat kepastian? Hanya firman, hanya Tuhan Yesus. Di tengah ketidakpastian, seseorang bisa saja berharap dengan apa yang dia pegang, apa yang dia punya, tapi semuanya ujung-ujungnya tidak pasti. Harapkanlah dengan yang tidak kelihatan, namanya Tuhan. Kalau engkau mengharapkan apa yang kau punya, makanya Alkitab berkata, jangan mengandalkan kereta, jangan mengandalkan kuda, tapi andalkanlah Tuhan itu. Kereta berbicara kekayaan, kemampuan, kuda berbicara tentang kekuatan yang begitu luar biasa. Satu kali itu bisa lenyap, satu kali itu bisa habis. Tapi kalau kita mengandalkan nama Tuhan, lambat atau cepat kita akan semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin kuat. Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Semakin kita mencari kekuatan manusia, semakin kita pakai cara kita untuk menghadapi masalah tanpa melibatkan Tuhan, hidupmu akan semakin terpuruk, hidupmu akan semakin jauh. Kalau kau sudah jauh dari Tuhan, yang ada hanyalah ketidakpastian. Kalau ada orang bilang namanya gamang, atau bahasa kayaknya apa itu? Ketidakpastian. Kicok. Cicok. Mau cicok. Bukan kicok. Mau cicok. Mau cicok. Artinya itulah kira-kira. Karena lidahku lidah orang Jawa, jadi agak susah mengatakannya. Tapi kira-kira saudara jangan gampang, jangan begitu bimbang sekalinya. Jadi semua orang mengalami titik terendah dalam hidup dia. Semua orang pasti mengalami satu masalah yang membuat dia rasanya dunia runtuh menimpa dia, sehingga rasanya aku tidak bisa bangkit lagi. Ketika seseorang mengalami titik terendah dalam hidup dia, itu hilang harapan, Pak. Hilang kemampuan. Ujung-ujungnya orang itu menyerah, putus asa. Kalau orang sudah putus asa, Pak, yang terjadi apa? Dia ingin mengakhiri hidupnya. Sepertinya gak ada harapan. Sehingga kenapa orang sering bunuh diri dan sebagainya? Karena merasa gak ada harapan. Buat apa saya hidup? Lebih bagus saya mati. Selesai urusan. Padahal setelah mati urusannya panjang. Gak ada orang bunuh diri masuk surga. Walaupun bunuh dirinya pakai dalam nama Tuhan Yesus, mati. Masuk neraka, Pak. Adakah orang minum racun dalam nama Tuhan Yesus? Amin. Masuk neraka, bunuh diri itu namanya. Mencobai Tuhan. Nah, ada orang keputusasaan, penyerahan itu yang membuat hidupnya gak pasti. Semakin saudara menyerah, semakin saudara putus asa, gak pasti hidupmu. Semakin saudara menyerah, semakin saudara putus asa, semakin saudara jauh dengan Tuhan. Semakin saudara jauh dengan Tuhan, tidak pasti hidupmu. Ketika tidak pasti hidupmu, engkau bilang satu momen dalam hidup ini, namanya ketenangan. Yang dicari orang apa? Tenang, Pak. Tidur tenang, duduk tenang, ngobrol tenang, betul? Mau jalan ke sana tenang. Coba kalau orang gak punya ketenangan, mau tidur dia gelisah, gak bisa tidur. Baru jam 4:30 pagi baru bisa tidur. Tidur pun setengah jam. Kenapa? Hatinya penuh kekhawatiran, hatinya penuh kegelisahan. Kenapa bisa gelisah? Karena kehilangan satu momen dengan Tuhan. Coba saudara kalau pulang, saudara habis ibadah, mandi, bersih-bersih, tidur, langsung tidur. Itu nyaman, Pak, yang dicari orang. Tenang. Saudara makan, tenang. Coba lagi saudara lagi makan, saudara gelisah, aduh makan ikan asin darah tinggi, stroke lagi nanti.
Aduh, makan apa itu namanya, pakasam, aduh enak, tapi kata dokter tidak boleh itu. Oh, no, babi bakar, tidak boleh lagi, kolesterol, bahaya. Akhirnya saudara yang ada makan angin yang ada. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, nggak tenang. Ketika saudara ketidakpastian ada dalam hidupmu, yang akibatnya saudara tidak bakal tenang. Gelisah terus, punya uang gelisah, tidak punya uang gelisah. Pilih mana? Punya uang gelisah, tidak punya uang gelisah. Jangan dipilih dua-duanya. Punya uang, hidupku tenang. Katakan sama-sama, punya uang, hidupku tenang. Makan pun tenang, tidur pun tenang, sampai berair liur. Tulisannya tenang. Itu. Buat apa kita punya segala sesuatu tapi hatimu tidak tenang? Nggak pasti. Kepastian itu hanya di dalam Yesus. Amin. Makanya Daud mengalami ketidakpastian dalam hidup dia. Tapi di tengah ketidakpastian, hati kecilnya tetap berharap dengan Tuhan. Hati kecilnya tetap mencari Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun kadang-kala Daud rasanya ingin menyerah. Selain putus asa yang dialami ketika orang mengalami ketidakpastian, orang itu bisa bangkit kembali dari ketidakpastian itu. Saudara bisa bangkit kembali kalau engkau mencari seseorang yang bisa membangkitkanmu. Hanya satu yang bisa membangkitkanmu, namanya Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara akan hidup kembali kalau saudara datang pada Yesus. Kalau saudara dan saya tidak datang pada Yesus, saudara tetap akan mati. Mati segala-galanya mati. Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Itulah satu-satunya yang kita cari, yang memberi kepastian dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir masa depan kita tidak ada kepastian. Ekonomi Indonesia tidak ada kepastian. Saya percaya setiap nubuatan Daud ini tergenapi. Beberapa bulan lalu, tahun lalu ya, dikatakan 2025 banyak PHK massal, dan itu terjadi. Harga emas sekarang berapa, Bu? Daud berkata tahun lalu, beli emas banyak-banyak. Karena Pak, emas akan sampai 2 juta, hampir 2 juta, dan bisa 2 juta. Kalau punya emas, bersyukurlah. Jual saja 2 juta. Istri saya punya emas beratnya 85 kilo. Tidak bisa dijual. Kalau dijual jadi janda dia. Itu. Bayangkan Bapak Ibu, resesi begitu rupa terjadi. Ketidakpastian ekonomi Indonesia, banyak orang bingung, banyak orang gelisah. Ini mesti seperti apa? Ke depan bagaimana? Ada banyak hal-hal yang akan terjadi di luar dugaan kita. Prediksi kesusahan itu, resesi sampai 2035 itu terjadi. Tapi ingat, kepastian dalam hidupmu hanya dalam Yesus. Aku datang membawa berkat dan kelimpahan. Carilah hidup itu, sang pemberi hidup, sang hidup yang sebenarnya, yaitu Kristus, supaya kita tetap tinggal dalam kehidupannya, kita tetap tinggal dalam kelimpahannya. Amin. Makanya sungguh-sungguh cari Tuhan. Lihat kanan kirimu, serius ke gereja. Ingat lagi, minggu depan hadir, masih hadir. Ancam dikit biar hadir. Nah saudara-saudara, ketika kita mengalami ketidakpastian, keputusan yang saudara ambil itu akan menjadi titik penentu. Apakah saudara menyerah dengan apa yang ada? Apakah saudara bangkit mencari Tuhan? Firman Tuhan berkata begini, nama Tuhan menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Larilah kepada nama Tuhan Yesus. Engkau selamat karena apa? Dia yang pegang kendali, dia yang pegang kehidupan. Kalau kita lari kepada Tuhan Yesus, Pak, selamat Pak kita. Amin. Jangan lari kepada tempat lain. Jangan. Lari kepada Tuhan Yesus. Maka perubahan itu pasti terjadi. Hal pertama yang kita pelajari, yang terjadi ketika seseorang mengalami ketidakpastian, Pak. Yang pertama, Pak,
menghakimi diri sendiri. Itu sudah pasti. Dia menghakimi diri sendiri. Kenapa kok begini ya? Kenapa kok begini ya? Saya sudah berdoa, kenapa tidak dijawab Tuhan? Saya sudah bekerja keras, kenapa kok tidak dijawab Tuhan? Saya sudah melakukan sesuatu, kenapa kok sepertinya mandek, sepertinya nggak ada sesuatu progres yang baik. Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa seperti ini? Ketika saudara berjalan dengan Tuhan dan di tengah perjalanan saudara merasa gagal, saat itulah kekecewaan yang muncul yang ada dalam diri. Pak, dengar dengan baik. Tuhan menuntun kita itu step by step. Pelan-pelan. Waktu Abraham disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Alkitab berkata, Abraham dengan taat berjalan dengan iman. Abraham tidak tanya, Tuhan aku ini mau kemana? Jalan saja, bingung dan. Kenapa? Tuhan mengajari dengan iman. Kita juga diajari Tuhan melihat dengan iman. Kalau engkau bisa melihat dengan iman, hanya orang yang melihat dengan iman, artinya seperti apa? Orang itu tetap bersama Tuhan, tetap hidup dalam firman Tuhan, hidup melakukan firman, maka secara otomatis orang itu akan melihat jalan Tuhan step by step akan terjadi. Tetapi ketika orang awalnya berjalan dengan Tuhan, 1 langkah sampai 5 langkah berjalan dengan Tuhan, 6 langkah sampai 10 langkah, dia mulai keluar dari melakukan firman. Dia tidak taat kepada Tuhan. Maka yang mendominasi jalannya bukan pimpinan Tuhan, tetapi apa? Kedagingannya, emosinya, perasaannya. Makanya orang benar hidup oleh karena iman. Kenapa oleh karena iman? Karena kalau kita tidak hidup karena iman, perasaan kita yang menonjol, Pak. Ego kita yang menonjol. Itu sehingga kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati, mudah ini, mudah itu. Nah, kalau orang semacam itu, Pak, di tengah jalan pasti berhenti. Dan ujungnya mengatakan, aku merasa gagal, aku merasa tidak berhasil, Tuhan tidak menolong aku. Kenapa? Penghakiman dalam diri. Jangan pernah menghakimi dirimu sendiri ketika sesuatu yang sudah kau kerjakan sudah terjadi sekarang. Tapi kau mulai cek hatimu dengan Tuhan. Apakah saya dengan Tuhan itu benar atau tidak? Hal yang paling sulit dalam hidup ini, Pak, jaga hati. Paling susah jaga hati kita. Hati ini gampang melenceng ke sana, melenceng ke sini. Kalau hatimu benar, maka yang keluar ucapanmu benar. Kalau hatimu nggak benar, yang keluar juga tidak benar. Nah, orang yang tidak memiliki kepastian dalam hidup dia selalu menghakimi diri sendiri. Itu karena saya salah. Ketika saudara menyalahkan lingkunganmu, keluargamu, ujungnya apa? Engkau menyalahkan Tuhan. Ketika engkau menyalahkan Tuhan, engkau mulai semakin berat, semakin berat. Semakin saudara menyalahkan Tuhan, semakin saudara jauh dari Tuhan, dan semakin saudara tidak mau ibadah lagi. Kenapa? Yang mendominasi bukan Roh Kudus yang memimpinmu, tapi perasaan. Ketika seseorang tidak mau ibadah lagi, dia pikir dia enjoy saja dari ibadah, tetapi rohnya kosong. Dia kehilangan satu momen damai sejahtera. Dan Bapak Ibu bisa rasakan, semakin kau tidak beribadah, semakin berat beban. Betul? Semakin berat, sehingga ketika kau semakin berat, engkau berusaha menghilangkan bebanmu dengan caramu. Hari Minggu udah tahu ke gereja, mancing. Hari Minggu sudah tahu ke gereja, nonton tinju. Hari Minggu sudah tahu ke gereja, arisan. Engkau ketemu orang-orang merasanya ringan, tapi habis itu aku akan kehilangan momen damai sejahtera. Semakin berat, semakin berat. Saya berdoa itu tidak terjadi dalam diri Anda. Amin. Menghakimi. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 19, mari kita baca. Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Daud merasa patah hati. Kenapa patah hati? Orang-orang yang dia kagumi, dia hormati, memusuhi dia. Satu negara mencari dia, Pak, memusuhi dia.
Pasukan-pasukan mencari dia supaya dibunuh si Daud ini. Padahal dia orang yang disebut orang yang luar biasa. Daud ini berjasa bagi kerajaan waktu zaman Raja Saul. Tapi karena Raja Saul tidak mau ada saingan, makanya dia berusaha membunuh Daud. Dan Daud merasa patah hati dan remuk jiwanya. Tahu remuk jiwanya? Pikirannya sudah nggak karu-karuan, Pak. Bayangin dikejar dari sini, pindah lagi sini, pindah lagi sini. Jadi orang pelarian, Pak. Padahal dia seorang yang memenggal kepala Goliat. Orang bersorak-sorai karena Daud membunuh berlaksa-laksa. Ini yang terjadi. Begitu remuk jiwanya, begitu patah hati. Ketika orang tidak mengalami kepastian dalam hidupnya, dia patah hati, remuk jiwanya. Lihat kanan kirimu, lihat wajahnya baik-baik. Remuk gak mukanya? Remuk jiwanya, pahit hatinya. Nah, hal yang kedua yang terjadi, lari dari kenyataan. Ketika orang tidak mengalami kepastian dalam hidup dia, contoh Daud ini, Pak, lari dari kenyataan. Kita lihat 1 Samuel ayat 1 dan 2. Mari kita baca. 1 Samuel pasal 21. Sampailah Daud kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Terus ayat kedua. Jawab Daud kepada imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun yang juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu, sebab itu orang-orang telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Ahimelek kaget. Kenapa kau datang kok? Bawa orang sedikit sekali. Daud bohong, Pak. Bohongnya, raja menugaskan sesuatu kepadaku, padahal tidak. Padahal Daud lagi dikejar-kejar. Kenapa dia Ahimelek? Karena dia kelaparan, Pak. Ayat selanjutnya, Daud kelaparan di situ dan orang-orang yang mengikuti dia kelaparan. Makanya Ahimelek seorang imam, dia berikan roti di pelataran, makan aja di situ. Begitu kelaparan, Pak. Orang yang tidak punya kepastian dalam hidupnya, dia pasti lari dari kenyataan. Hadapilah masalahmu. Hadapilah apa yang kau menjadi beban hari ini. Kau harus berani menghadapinya. Apa yang menjadi tantanganmu di depan ini? Hadapi, jangan pakai kekuatan manusia. Pakailah kekuatan Roh Kudus. Engkau harus berkata, Roh Kudus tolong pimpin aku. Engkau berjalan di depanku. Aku lagi menghadapi hal yang besar, masalah yang besar. Roh Kudus pimpin aku. Engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau lebih besar daripada yang ada di depanku. Jangan takut, Pak. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan itu selalu dan selalu. Amin. Jangan lari dari kenyataan. Banyak suami lari dari kenyataan. Banyak istri lari dari kenyataan. Ketika suaminya tidak bisa kasih uang, kasih sesuatu untuk menyenangkan hati istrinya lari. Bahkan ada satu tokoh politik di Indonesia, ketika suaminya menjabat jadi bupati, jadi anggota DPR, itu senang sekali dekat dengan suaminya. Tapi ketika suaminya tidak menjadi apa-apa, dia tinggalkan suaminya dan bercerai. Ada itu. Jangan lari dari kenyataan. Apapun masalah kita hadapi bersama-sama. Minta Roh Kudus pimpin kita. Bagian kita berdoa, bagian kita bekerja. Roh Kudus yang buka jalan. Amin. Tadi pagi Tuhan melawat dalam satu doa persembahan. Ada satu ibu WA saya. Dia bilang ini, Om, waktu aku tadi berdoa, adakah Om tumpang tangan di belakang saya? Saya bilang tidak ada. Saya tidak tumpang tangan.
Tapi ada seperti seseorang yang tumpang tangan kepada saya dalam ibadah satu. Saudara lihat videonya di YouTube. Tiba-tiba doa orang ini berbeda. Doa ini keras, ada urapan di dalamnya. Ketika berdoa untuk kaya, dia cerita, saya tetap ada di mimbar, dia berdiri di sini, seperti ada orang tumpang tangan di belakang dia, nyentuh dia. Itulah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus juga memimpin kita. Roh Kudus itu satu pribadi yang selalu bersama kita selama-lamanya sampai kita mati. Jadi apa yang kau harus lakukan? Engkau harus berkata, Roh Kudus, aku tahu Engkau bersamaku. Aku menghadapi sesuatu yang besar, tapi Engkau lebih besar daripada yang lain. Engkau harus ngomong dengan dia. Kalau Engkau ngomong dengan dia, selesai. Pak, saya bikin khotbah ini jam 4:30 pagi. 4:30 saya udah bangun. Ada satu seperti kesan di hati saya, dia bilang gini, kepastian di tengah ketidakpastian. Cuma itu aja. Saya bangun, saya tulis khotbah, Tuhan ini gimana caranya ya? Saya nggak ngerti. Roh Kudus, saya cuma ngomong di hati, Roh Kudus, tolong berikan hikmat kepada saya untuk menjabarkan rema ini kepada umat. Tuhan kasih, saya tulis ini semua hasil yang Anda lihat di situ. Roh Kudus akan mengajari kita. Roh Kudus akan menguatkan saudara. Roh Kudus akan bekerja dalam diri saudara. Izinkan dia bekerja. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Daud lari dari kenyataan. Coba kita lihat ayat 10. Kita loncat ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Akis itu musuh, Pak. Musuh bangsa Israel. Tapi justru Daud lari ke sana. Dipikir nama. Siapa musuh? Siapa musuh? Kok gak ada musuh? Puji Tuhan gak ada musuh. Setan, Pak. Musuhmu setan. Waktu kau mengalami ketidakpastian, jangan lari ke setan. Jangan lari ke anak buah setan. Hei, anakmu gak dapat jodoh, mesti pakai ini, pakai ini. Bulan depan ada laki-laki datang melamarnya. Percaya? Setan munculkan jodohnya. Ingat ya cu, kalau kamu nanti malam mimpi digigit ular, jodoh dekat. Ketika saudara lari dari Tuhan dan menuju kepada perangkap musuh, saudara akan dikuliti, saudara akan ditekan, saudara akan dibunuh di situ. Habis, semakin kau tidak pasti. Itu dia. Hari apa ya? Hari Senin ya, Mi? Hari Senin. Si itu datang ya kapan hari? Senin kemarin itu, minggu lalu, ada tamu di rumah saya. Hari Senin itu. Ini tamu ini suami istri nginep di rumah, masih keluarga sih. Ini pengantin baru ceritanya. Pengantin baru. Dan saya nggak tahu latar belakangnya. Pengantin ini tidak disetujui oleh keluarganya. Yang ponakan kami itu, yang laki-laki. Nah, satu kali jam 3:30 pagi, saya itu bangun, pipis terus minum. Waktu saya minum, Pak, Roh Kudus bicara di hati saya. Ini aneh. Dia bilang gini, orang itu, maksudnya perempuan itu, pasang sesuatu dalam tubuh dia. Pasang sesuatu dalam tubuh dia. Dan saya pikir, ini apa ya? Jangan-jangan perasaan saya saja yang gitu. Akhirnya selesai pagi, saya tidur.
Sudah bangun mereka jam 6 karena jam 7 mau berangkat, jam 6 mereka duduk siap ngopi, mau makan sarapan. Terus saya bilang, saya samperin si perempuan ini, kamu nanam sesuatu dalam tubuh kamu. Roh Kudus itu. Oh enggak. Dia mulai bercerita, oh ada katanya. Dia kan dulu orang Katolik, kalau nggak salah, pindah ikut agama suaminya. Gak masih berapa. Akhirnya disitulah dikasih roh yang menunggu, menemani dia. Bukan Roh Kudus, roh setan. Akhirnya itulah yang terjadi. Kacau balau seluruh rumah tangganya. Dan ketika saya bilang gitu, kau harus terima Tuhan Yesus. Hanya Yesus jalan keluar, jalan kehidupan yang membuat kamu lepas. Ini kita layani. Layani, saya suruh doakan istri saya, terus saya mandi. Ketika selesai mandi, saya mau pergi ke gereja di sini untuk kebaktian pagi hari Senin. Dan ketika dia lagi makan, mereka semua lagi makan, Roh Kudus taruh lagi di hati saya. Belum selesai. Saya tanya, gimana kamu? Masih gini-gini? Ya, sini dong. Saya doakan. Dia saya doakan mulai muntah. Roh jahat keluar. Di sini muntah, di situ lagi sarapan makan ini. Betapa enaknya. Saya bilang istri saya, bawa ke WC. Bawa ke WC. Habis bawa ke WC, saya langsung berangkat ke baktian sini karena 6:30 mulai ibadah. Roh Kudus akan menuntun saudara. Di tengah ketidakmampuan dan ketidakpastianmu, Roh Kudus akan pimpin saudara. Dan saudara harus ngomong dengan dia, Roh Kudus tolong saya. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Roh Kudus tolong saya. Itu yang sering saya buat, Pak. Aku cuma ngomong, Roh Kudus tolong saya. Saya tidak mampu, saya tidak kuat. Nah, Daud melarikan diri. Begitu melarikan diri, Pak, masalah bukan selesai, masalah timbul. Jangan lari kepada perangkap musuh. Larilah kepada Roh Kudus. Kalau kau lari perangkap musuh, roh setan akan menyertai dan menindas kamu. Tapi kau lari kepada Tuhan, Roh Kudus akan menguatkan dan kau mengalami kemenangan. Amin. Itu yang harus kau buat. Sebenarnya kita orang Kristen itu tidak perlu depresi, tidak perlu stres. Stres, kenapa? Orang itu dengan Roh Kudus tidak jelas. Ini Pak, mari kita lihat. Selanjutnya, yang terjadi ketika seseorang mengalami ketidakpastian. Yang terjadi ketika seseorang mengalami ketidakpastian. Bersembunyi karena merasa hidupnya terancam. Coba mari kita lihat ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12, mari kita lihat. 1 Samuel 21 ayat 11 dan 12. Oke, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikianlah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Kehebatan Daud sampai ke tengah didengar oleh bangsa lain. Kepahlawanan Daud didengar oleh banyak orang. Musuh-musuhnya dengar. Dan orang takut dengan Daud, Pak. Takut dengan Daud. Tetapi sehebat-hebat pun Daud itu punya kelemahan. Sehebat-hebatnya saudara masih punya titik kelemahan. Itulah titik kelemahan itu. Hanya bisa diisi firman. Hanya bisa diisi Tuhan Yesus. Kita akan kuat di tengah kelemahan kita itu. Perhatikan. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja orang Gat itu. Ini apa? Bersembunyi karena merasa hidupnya terancam. Tetapi dengan caranya Daud pergi ke perangkap musuh, ke kota musuh. Dipikir dia aman. Dipikir Saul tidak akan menyerang kota itu. Tapi apa yang terjadi?
Daud menjadi takut sekali, bukan hanya takut sekali. Kenapa? Keberadaan dia sudah diketahui para pengawal, keberadaan dia sudah diketahui para prajurit. Pasti dia akan dibunuh oleh Raja Akis. Ini, jangan lari dari kenyataan. Jangan bersembunyi karena merasa hidupmu terancam. Semakin engkau menjauh dari Tuhan, semakin engkau menjadi jauh dari Tuhan, roh ketakutan, roh kekhawatiran yang akan menimpa hidup kita. Semakin engkau jauh dari Tuhan, roh ketakutan, roh kekhawatiran itu yang akan menghimpit kita. Ada satu kawan saya, mantan hamba Tuhan. Kenapa sebut mantan hamba Tuhan? Dia dulu seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, dia tidak benar hidupnya dengan Tuhan. Dia akhirnya beristri kembali. Istrinya jadi 2. Yang kelihatan. Ketika dia mengundurkan diri jadi hamba Tuhan dan hidup dalam dosa, dia mengalami ketakutan luar biasa. Dulu sama setan tidak takut. Ketika sudah menikah 2, dia ketakutan. Di rumah kosong dia ketakutan. Pergi jalan sendiri dia ketakutan. Lihat kuburan dia ketakutan. Karena merasa hidupnya terancam. Saudara-saudara perhatikan. Kalau hidupmu merasa terancam, Pak, jangan bersembunyi di tempat musuh. Larilah kepada Tuhan Yesus, batu karang yang ajaib. Engkau akan kuat. Semakin kau mencari Tuhan, semakin berat. Itu. Mari kita lihat yang bagian D. Ketika Daud mengalami ketidakpastian, apakah itu yang terjadi? Hilang akal. Tahu hilang akal? Stres, Pak. Gila. Akal sehatnya sudah nggak ada. Mari kita lihat ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila. Kenapa dia berbuat pura-pura gila? Supaya aman. Supaya aman. Saudara, supaya aman, engkau tidak dikeroyok oleh orang pura-pura gila. Pak, seorang penjahat ketika membunuh seseorang, dia akan waktu diinterogasi, kenapa kamu bunuh orang? Jawabannya ngalor ngidul tidak jelas. Maka penyidik akan berkata, orang ini sakit jiwa. Orang sakit jiwa tidak bisa dipenjara. Ini akal-akalan. Dan kalau ditanya, kenapa kamu bunuh orang? Ini saja satu kasus, Pak, saya kenal orangnya. Saya pernah tinggal sama dia 3 bulan. Dia penjaga Bukit Doa. Orang ini saya tahu orang ini gak lain paham. Orang ini gak serius dengan Tuhan. Orang ini hidupnya gak benar dengan Tuhan. Satu kali sambil melamun, pagi hari jam 3 pagi, istrinya dibunuh. 2 anaknya digorok sampai tewas. Syukur anak yang pertama, dia udah lari. Padahal anaknya itu pintar. Saya kenal baik masa kecilnya. Orang ini gak ada Tuhan dalam hidup dia. Walaupun menjaga tempat doa, tapi hatinya tidak benar dalam hidup dia. Ketika ditanya penyidik, saya baca di koran waktu itu, dia bilang, saya dapat bisikan setan. Setan selalu disalahin, padahal hatinya yang kosong. Lihat kanan kiri, kalau ada masalah, ikuti kata saya, kalau ada masalah, jangan langsung salahkan setan. Kepala pusing, dalam nama Yesus setan keluar. Lalu suka makan garam, leher tegang. Oh, doakan setan mengikat leher saya, dalam nama setan keluar. Kolesterol itu. Makan daging babi sendiri, bagi-bagilah daging babi itu. Tuh. Kadang-kala kita seperti itu. Nah, perhatikan ketidakpastian Daud pura-pura gila. Kenapa? Ingin aman dengan caranya. Pak, perhatikan. Berbuat pura-pura gila
di dekat mereka, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saya nggak bisa bayangin tuh. Panglima yang besar, orang yang diurapi makan beri pulang, tiba-tiba sampai meleleh, nyuret-nyuret. Cobalah, saya nggak bisa bayangkan. Ini pura-pura gila. Kalau orang tidak hidup dalam ketidakpastian, akal sehatnya tidak jalan. Makanya ada istilah, aku gila mikir kau itu. Ada kan sering orang ngomong, gara-gara kau suami tidak becus, jadi gila aku ini katanya. Ada yang gila nggak sih? Gara-gara mikir istrinya. Pendeta, istri saya, pendeta, lama-lama saya mati muda saya ini. Gila saya ini. Emang kenapa? Belanja online terus. Beli sendal jepit swallow online. Padahal di pasar itu ada pendeta. Beli ikan asin online. Heran. Lama-lama aku akan jadi gila pendeta. Pak, di sini tidak ada kan? Lihat kanan kiri, lihat baik-baik apakah dia gila enggak. Tahu, orang kalau hilang ingatan Pak, dia berjalan sendiri, ketawa sendiri. Dia lagi tidur, ketawa sendiri. Kalau orang lagi depresi Pak, tidur pun masih ngomong. Pak, saya tadi baca satu apa itu di medsos. Ketika seseorang dibius, dia itu ngoceh, dibius udah nggak bisa ngomel loh. Aku ini artis, aku ini cantik, aku ini model. Maaf, bicara model kan badannya langsing, ya ini langsung. Oh, suami saya nggak bener-bener. Udah dibius Pak, biusnya kurang kuat kali ya itu. Nah itu masih ngoceh. Orang kalau depresi suka ngomong sendiri. Di WC ngoceh sendiri itu tanda-tanda stres. Kalau suamimu, istrimu lagi ngomong sendiri, ngapa sih Ma? Hati-hati, pegang jidatnya, jangan ditengking. Tumpang tangan, kasih 1 juta di sini. Sembuh dia. Gak percaya, praktekkan aja. Nanti, oh saya nggak ada apa-apa sayang, kayak gitu. Obatnya apa? Duit. Makanya istri kalau sudah kayak begitu perlu diajak jalan-jalan, healing, minimal naik motor 10 kali keliling pulau. Kadang-kadang memang seperti itu Pak dunia kita. Kenapa kisah Daud ditulis? Kadang-kadang kita ini seperti orang gila Pak. Kerja banting tulang, nggak ada istirahatnya. Itu sebenarnya gila kita itu. Tidur semalam cuma 2 jam, mulai buat ini buat itu lagi, tidur lagi nggak ada, buat ujung-ujungnya Pak, uang yang kita hasilkan kita store ke dokter. Cek dokter, jantungmu masalah, pembengkakan jantung. Waduh gimana dokter? Jangan kerja berat. Aku nggak bisa makan kalau nggak kerja berat. Kamu nggak ada iman namanya. Tuhan pasti pelihara kita. Ketika saya jadi seorang hamba Tuhan Pak, menyerahkan diri kepada Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, saya berpikir dalam hati saya secara logika, hamba Tuhan makan apa? Siapa yang ngasih makan hamba Tuhan? Itu. Dan itu satu pergumulannya nggak gampang. Bahkan anak saya diomongin orang, Bapak mau pendeta ya? Hidup dari uang jemaatnya, menyakitkan Pak. Hidup dari perpuluhan jemaatnya, menyakitkan. Itu yang terjadi. Makanya banyak hamba Tuhan yang benar-benar jadi gila Pak, stres karena mikir jemaatnya. Halo, jangan buat saya stres.
buat saya gembira. Saudara, kalau melawan, tidak taat terus, itu jadi kepikiran hamba Tuhan loh. Makanya saya jadi pada mikir-mikir, pusing amat. Saya panggil anak buah saya 3 ekor kucing. Yuk kita jalan, cari ikan, selesai. Pusing amat mikir orang. Kadang-kadang saya pergi kemana sama istri saya, ayo kita jalan aja. Kita mau makan bakso kayak makan es krim, jalan aja supaya apa? Tidak stres. Ini Daud karena tekanan yang begitu hebat, yang pura-pura hilang ingatan. Orang dia ada orang jalan tanpa tujuan. Saudara, waktu mengalami depresi, saudara ambil motor saudara, starter, istri berkata, "Pak, mau kemana Pak?" Terserah. Lebih parah lagi, "Pak, mau kemana?" Bunuh diri. Mandi dulu Pak, bunuh diri nggak perlu mandi. Nanti juga dimandiin. Nah, ada orang seperti itu. Orang bisa mengalami titik terendah bila bisa hilang ingatan. Dan bagi saya berdoa buat seseorang, saya belum tahu kasusnya seperti apa juga. Dia datang jauh-jauh Pak dari Lalang Pak. Udah 3 minggu ibadah di sini loh. Dia datang 1 hari sebelumnya nginep kepada di rumah jemaat. Tadi jemaat berkata, "Oh, doakan ini." Kadang-kala sakit. Sakitnya kadang-kadang dia teriak-teriak. Saya tidak banyak ngomong karena tadi mepet waktunya, saya doakan saja. Waktu didoakan ya ada perubahan, nyaman hidup. Hatinya nyaman, tubuhnya nyaman. Setelah itu nanti hari Jumat ketemu saya bisa konseling. Jauh-jauh Pak cari Tuhan. Saya tahu mengalami depresi. Suami istri. Bayangkan orang jauh-jauh cari hamba Tuhan untuk didoakan. Saudara yang dekat merasa bisa sendiri, ujungnya terkapar di rumah sakit. "Oh, saya mati di rumah sakit." Emang kenapa? "Saya kemarin mau bunuh diri." Alhamdulillah. Engkau harus bercerita dengan orang. Carilah orang yang bisa kau percayai, hamba Tuhan. Itu penting loh. Amin. Jangan jadi gila, gila. Pekerjaan kita membuat kita bisa gila. Hobi kita bisa membuat kita gila. Kalau hobimu suka memberi kepada orang lain, lanjutkan. Kalau hobimu main game, mancing, gila lama-lama. Mbak baru tidur. Kena. Bibir istrinya dia, besar sekali ikannya. Ini bukan ikan gurami ini, paus yang ada. Nah, itu orang gila Pak. Ada orang main game, tidur main. Gila loh. Jadi jangan keterikatan dengan apapun yang membuat engkau jauh dengan Tuhan. Tapi ikatkanlah dirimu dengan Tuhan, engkau nyaman hati. Nyaman Pak. Saya tuh punya banyak hobi. Nyari ikan saya hobi. Apapun saya suka. Tapi saya mulai kurangi. Itu. Saya paling hobi nonton film perang. Kalau nonton film perang, yang paling menyukai film perang di rumah itu anak laki-laki saya sama anak perempuan saya. Mamanya tidak suka. Satu kali kami pernah nonton film India 4 jam. Mak, wah habis orang seru juga itu. 4 jam kami nonton film India, memang filmnya terkenal, seru sekali. Wah, itu baru kali itu kami nonton sampai jam 1 malam karena libur dan jadi buka Netflix nonton film India. Jadi kami itu ketawa-ketawa geli Pak. Masa habis bunuh-bunuhan nari-nari itu menurut saya. Jadi endingnya kadang nggak pas. Nah, saudara-saudara, kita perlu namanya juga healing supaya tidak stres. Healing itu nggak perlu mahal.
Saya tiap sore kalau kadang-kala hari tidak hujan, kami healing di samping rumah itu. Ada kursi tua-tua, dengan duduk di kursi tua itu dengan penuh kehati-hatian. Karena apa? Bisa rontok di kursi. Sekali saya duduk, jegrek, wah jatuh. Wah memang udah tua, satu udah tua badannya lama-lama gendut juga. Nah saya makan di situ. Kadang-kadang pagi-pagi kalau hari apa tuh saya nyantai di situ, minum air hangat sama beli pisang goreng dan sebagainya, bikin pisang goreng itu, nyantai di situ supaya apa? Tidak stres. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Amin. Jadi hatimu harus gembira. Kalau di gereja, tertawalah dengan selepas-lepasnya sebelum dilarang tertawa. Kayak film Dono aja. Di rumah mau tertawa, ada mertua tidak nyaman. Di rumah mau ketawa, ada orang tidak nyaman, dipikirin orang apaan. Kalau di gereja tertawa saja. Kalau di rumahmu tidak bisa tidur, masuk gereja langsung ngorok, puji Tuhan. Tapi jangan tiap minggu ngorok, hati-hati loh. Gak boleh kayak gitu. Nah, hilang akal. Kita bisa hilang akal. Seseorang yang terjepit dalam hidupnya bisa hilang akal. Bunuh anaknya, bunuh istrinya. Saya tadi baca satu artikel kejadian nyata apa ini. Seorang istri membunuh suaminya. Kenapa? Dipikir suaminya selingkuh. Kenapa kok selingkuh? Karena apa? Suaminya tidak mau melayani dia secara biologis. Dia tidak mau. Wah, suami saya selingkuh. Waktu tidur langsung tusuk, cret, mati dia. Ngeri, sudah. Nanti yang disalahin setan lagi. Hilap gara-gara setan. Padahal otak dia membunuhnya. Saudara-saudara, hilang akal. Kalau saudara hilang akal, mulai tanda-tanda depresi, tanda-tanda stres, Pak. Mulai Pak cari Tuhan. Mulai izinkan Roh Kudus berpanggil. Roh Kudus tolong saya tidak mampu lagi. Saudara mulai menyanyi, menyembah Tuhan. Waktu saudara menyanyi, menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru turun. Saya alami itu. Saya alami itu. Jadi lakukan itu. Kita punya Tuhan yang hidup. Dialah jalan. Barat, timur, selatan, tidak ada jalan. Di atas masih ada jalan, namanya Yesus. Cari dia dengan hidup. Dan mari kita lihat bagian yang selanjutnya. Yang terjadi ketika seseorang mengalami ketidakpastian. Apakah itu? Merasa pas, cocok ketika bertemu dengan orang yang senasib. Oke. Kalau saudara dikorbankan orang karena sesuatu yang difitnah orang, saudara dikorbankan. Saudara ketemu dengan orang kejadian yang sama, itu pas. Orang yang sakit hati akan gampang nyambung bicaranya ketemu orang yang sakit hati. Orang yang mulutnya ember akan ketemu sama mulutnya juga ember sama bertemu jadi baskom. Tuh. Orang yang hidupnya setengah-setengah akan ketemu orang yang setengah-setengah. Itu pas. Pak. Jadi orang yang tidak punya kepastian merasa pas ketika bertemu dengan orang yang senasib. Makanya engkau jika lo mengalami seperti itu, Pak, carilah orang yang jangan senasib, Pak. Carilah orang yang bisa memberikan jalan keluar dan perkataan hikmat yang membangun atas hidupmu. Jangan, aku tidak mau ke gereja lagi. Emang kenapa? Masa aku 3 tahun ini tidak dikasih tugas? Persembahan aja aku gak dikasih. Sama saya juga gitu. Akhirnya lanjut keduanya. Memang gak bener tuh ibu gembala itu. Majelisnya gak bener tuh majelis itu. Apa lu itu? Apalagi yang namanya Maria Agian. Begaya dia semenjak jadi janda. Semakin sakit hati saya ke gereja. Nggak perlu ke gereja, nggak perlu ini itu, nggak perlu lagi. Saudara, ketika saudara bertemu dengan orang itu menguatkan hatimu untuk
masuk dalam perangkap setan. Halo. Kalau kau lagi mengalami seperti itu, Pak, cari orang yang dapat dipercaya untuk berbicara. Aku punya begini loh. Kalau orang tanggapannya benar, Pak, tenang, tidak apa-apa. Kadang-kala Tuhan izinkan semua terjadi. Tuhan izinkan supaya kamu mulai periksa diri kita dengan Tuhan. Saya juga dulu mengalami begitu. Tapi setelah saya periksa diri dengan hubungan saya dengan Tuhan benar, saya dikasih tugas lagi. Nah itu Pak sebenarnya. Jangan malah ketika orang sakit hati sama sakit hati berbicara, dia akan mencari orang lain untuk dipengaruhi terus. Untuk dipengaruhi terus. Korbannya orang lain, dan orang lain itu makanya di gereja banyak provokator. Orang sakit hati pasti bicara sakit hati, dia mempengaruhi orang. Udah usah kita dukung KKR, ngapain ikut KKR? Masa aku nggak suruh doakan orang-orang yang maju ke depan hari Selasa itu? Ngapain itu? Saudara, lihat kanan kiri, katakan, aku tahu pelakunya. Tuh. Ngapain ikut KKR? Masa aku nggak suruh doakan? Itu melulu suruh doakan. Emang aku nggak ada urapan? Ada urapan yang ada. Itu dia. Saudara-saudara, ketika saudara sakit hati, akan mencari orang yang sakit hati juga. Ketika saudara merasa tersakiti, akan mencari orang yang satu level semakin orang yang tersakiti juga. Dan ujung-ujungnya, saudara akan masuk perangkap si jahat. Hidupmu semakin tidak ada kepastian. Halo? Makanya Pak, saya kalau punya masalah, saya punya beban dalam pelayanan, saya telepon seseorang. Hamba Tuhan, tolong doakan saya begini ya. Oke, kita doakan. Didoakan, saya tenang. Dia kasih masukan kepada saya. Tetap berjalan dengan Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Dari dulu Pak. Karena saya manusia, saya perlu orang untuk berbicara dengan saya. Saya bukan manusia super. Saya masih punya kekurangan. Daud sehebat itu Pak, masih kekurangan Pak. Pura-pura gila. Banyak hamba Tuhan mengalami tekanan mental di tengah umat Pak. Hamba Tuhan mengalami kekurangan, umat tidak peduli. Hamba Tuhan anaknya punya masalah, umat tidak peduli. Stres Pak. Bahkan ada hamba Tuhan yang gantung bunuh diri. Gantung diri Pak. Gara-gara Pak nyekolahkan anaknya pinjol. Pinjaman online. Akhirnya apa yang terjadi? Detik waktu yang sudah deadline-nya nggak bisa bayar. Bunuh diri Pak. Ngeri dong. Siapapun bisa terjadi. Jadi kalau ada pun masalah, hubungi hamba Tuhan. Amin. Jangan berkata, aku malu dengan gembala, saya tidak nyaman, nanti ngerepotin. Itu orang yang pura-pura sebenarnya. Ada orang yang seperti itu. Nanti hamba Tuhan jangan-jangan tidak mau datang. Sudah negatif dulu. Nanti hamba Tuhan begini-begini, aku tidak perlu lah, biarin aja lah hamba Tuhan. Saya jalan sendiri aja lah. Ada orang kayak begitu Pak. Karena tidak semua jemaat mengerti. Dimanapun gerejanya sama. Kadang-kadang dia merasa ngerti, merasa berpengaruh, merasa hebat. Dia buatlah persekutuan sendiri Pak, tanpa melibatkan hamba Tuhan. Ngeri Pak itu Pak. Seperti Saul mempersembahkan kurban. Padahal itu tugasnya Nabi Samuel. Nah orang-orang ini kan orang-orang yang tidak bagus. Milikilah hati ketika engkau punya masalah dalam hidupmu. Lari kepada Tuhan. Cari konseling dengan hamba Tuhan. Amin. Jangan malah konseling dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Ketika engkau punya masalah konseling dengan orang tidak percaya Tuhan, engkau akan semakin terpuruk. Karena hikmat apa yang ada dalam diri dia?
bukan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan pertama-tama murni suci dan memberikan jalan keluar, itu sudah pasti. Gitu. Jadi dengarkan baik, kalau kau merasa mengalami hidup dalam ketidakpastian, carilah orang yang bisa membangun iman. Mari kita lihat 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Perhatikan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri lagi ke namanya Gua Adulam. Masuk gua artinya semakin gelap, semakin sulit, Pak. Apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya dan seluruh orangnya mendengar hal itu? Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka yang menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini orang-orang jahat loh. Halo? Daud merasa sudah benar-benar terpojok, nggak ada jalan keluar. Ketemu orang yang bermasalah lagi. Ceritanya bagus nih. Nanti satu kali saya khotbahkan. Maunya Daud ketemu orang menguatkan hati dia, tapi ketemu orang yang bermasalah. Pembunuh, pemerkosa, tukang utang, dikejar-kejar utang lagi, pemberontak semuanya, kumpul jadi satu orang jahat. Saudara-saudara, hati-hati dalam bergaul. Jangan kumpul dengan orang yang tidak bisa membangun ilmu. Engkau boleh bergaul dengan siapa saja, tapi waktu engkau bergaul, engkau harus mempengaruhi dia untuk kepada Tuhan Yesus. Amin. Efeknya saudara akan dikatakan, sok jadi pendeta, sok suci, aku ini orang berdosa. Selalu begitu orang. Jangan dengarkan. Yang penting firman itu masuk. Saudara bergaul dengan seseorang, saudara yang malah jangan dipengaruhi yang jahat. Tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan ketika mengalami ketidakpastian itu? Yang pertama, tetap mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 5, kita baca 2-3. Aku telah mencari Tuhan, lalu dia menjauh aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Daud mencari Tuhan benar-benar dan mengalami pertolongan Tuhan. Gak ada jalan, carilah Yesus, sang jalan itu. Gak ada kehidupan, carilah Yesus, sang kehidupan itu, pemberi hidup itu. Gak ada kelimpahan, carilah Yesus, dialah sumber kelimpahan itu. Ini Pak. Tetap mencari Tuhan, tidak boleh diam. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Percayalah pada Tuhan dan janganlah bersandar. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan. Jangan pakai caramu sendiri. Kau harus berdoa, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan berikan cara kepada saya. Tuhan buat kepada saya seperti apa. Ketika berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Berikan hikmat. Amin. Saudara yang belum punya jodoh, Tuhan kirim jodoh yang darimu saja. Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Saya tidak mau hidup seperti ini terus dalam gunjingan orang. Jangan sampai ada label baru dalam nama saya, pelakor. Saya tidak mau Tuhan. Tuhan kirim laki-laki yang sudah kau pilih supaya saya menjadi penolong bagi dia. Mau menikah? Senyumnya beda. Mau menikah, Bu? Boleh, enggak apa. Ini adik yang memberkati di sini nanti. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus izinkan bekerja. Tanya Roh Kudus. Amin. Saudara mau pergi, Roh Kudus tolong pimpin saya. Ini yang laki-laki belajar ini ngomong, Roh Kudus pimpin saya. Berikan kecerdasan buat saya. Singkat. Saya tidak bisa berubah tanpa Roh Kudus. Yang membuat saya cerdas, yang membuat saya diberikan iman, karena Roh Kudus.
Pak, saya sendiri kadang-kadang bingung. Ini kok bisa Tuhan ya? Kok bisa? Saya nggak ngerti. Roh Kudus putar otakku, cerak sendiri. Nah, lancar omongannya. Ini Pak, saya dulu tidak suka jadi gembala. Karena gembala itu harus kasih makan jemaatnya tiap hari Minggu. Berbeda Pak. Nggak mungkin saya khotbah setahun tentang pertobatan terus. Nggak mungkin. Bayangkan satu hari saya khotbah 3 kali. Topik sama, isinya berbeda. Setiap kebaktian itu beda isinya Pak. Saya khotbahkan itu. Kalau tanpa Roh Kudus saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Enak sih khotbah sambil baca. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Maaf saudara-saudara, catatan separuh ketinggalan. Catatannya udah ketinggalan satunya. Nggak bisa, tanpa Roh Kudus aku nggak bisa. Saya tidak bisa, saya sadari. Yang kedua, tetap pegang firman. Pegang firman Tuhan. Ada satu ayat, Yakobus 12 ayat 2 dan 4. Kita sambil berdiri. Goyangkan pinggang saudara, duduk 1 jam. Oke? Minum kopi dulu. Aku tahu kamu tadi bawa kopi. Dicentilkan. Aduh. Padahal dalam pengumuman dilarang bawa minuman selain air putih, kopi. Gak apa-apa, biar gak ngantuk ya. Nah, ada satu ayat, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, bukan 12. Yakobus 1, mari kita baca. Kita baca sama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Kalau kita bersama Tuhan, ujungnya Pak, tidak kekurangan satu apapun. Daud tidak pernah kekurangan satu apapun. Ketika Saul mati, Daud diangkat jadi raja. Tidak kekurangan satu apapun dalam pemerintahan dia. Begitu luar biasa. Awalnya hidupnya tidak penuh ketidakpastian. Tapi ketika dia berpegang pada firman, ada kepastian yang nyata dalam hidup dia. Itu kisah Daud, itu gambaran kisah kita. Nah, satu ayat firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 6. Mari kita baca 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai-mu. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Katakan amin. Tuhan katakan, dialah yang berjalan di depan. Roh Kudus berjalan di depan kita, menuntun kita. Hatimu harus terkait dengan dia terus. Kalau terkait dengan dia terus sampai langkah 100, engkau tetap dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya minta Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Tuhan berjalan di depanku terus, supaya aku mengerti apa yang ingin engkau sampaikan kepada umatmu. Ini Pak. Jadi hari ini Roh Kudus bersama saudara menguatkan hati saudara. Ada doa Daud yang paling penting dalam hidup dia. Dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau dia kehilangan roh Tuhan, Daud tidak jadi apa-apa. Saudara, ada Roh Kudus. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Sertai aku terus Tuhan. Mari tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih. Aku percaya firman-Mu disampaikan, berkati umat-Mu, teguhkan umat-Mu, kuserahkan mereka dalam tangan. Mereka menghadapi ketidakpastian, tapi kami belajar ketika Daud berpegang pada firman, dia mengalami kepastian janji Allah dan Daud mengalami kemenangan. Berkati umat-Mu, bangkitkan iman umat-Mu, tetap berharap dengan Tuhan, dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus ada bersama kami, Roh Kudus selalu berjalan bersama kami. Roh Kudus pegang hati kami terus, pegang pikiran kami, supaya kami tidak jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam tangan Tuhan aku serahkan.
Mereka yang pergumulan, kesulitan, apapun yang dihadapi, Tuhan campur tangan, kuatkan hati kami. Kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang memberikan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, kami serahkan umat-Mu dalam tangan. Haleluya. Amin.